Berhari-hari terjebak di dalam ruangan beton tanpa makanan atau air membuat wanita ini menemukan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Edgar yang sedang mengendarai mobil menuju sebuah tempat misterius. Sesampainya di sana, Edgar segera menuju bagasi untuk mengambil sebuah kantong plastik yang berisi banyak ponsel. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan dengan ponsel-ponsel itu masih belum jelas, namun ia segera masuk ke dalam sebuah bangunan misterius. Adegan kemudian bergeser pada seorang wanita bernama Nell, yang baru saja sadar kembali setelah pingsan. Ia terkejut mendapati dirinya terkunci di dalam sebuah ruangan berbentuk kubus dengan dinding-dinding beton. Hanya ada satu pintu yang kemungkinan bisa menjadi jalan keluar bagi Nell. Selain pintu itu, terdapat pula angka 9 besar yang terpampang di dinding. Bukan hanya itu, angka 9 tersebut juga tercetak pada pakaian Nell. Setelah terbangun, Nell menyadari bahwa ia kehilangan ingatannya dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga berakhir di tempat itu. Ia mencoba mendekati pintu dan memaksanya terbuka dengan sekuat tenaga, namun usahanya sia-sia. Nell menjerit sekeras mungkin, berharap ada yang mendengar dan menyelamatkannya, namun tak seorang pun merespons. Terkunci dan terjebak sendirian di ruangan itu, membuat Nell semakin cemas dan ketakutan. Satu-satunya makhluk hidup yang menemaninya, hanyalah seekor serangga kecil. Ia mengamati sekeliling ruangan dan hanya menemukan sebuah pengeras suara, sebuah layar penunjuk waktu, saluran ventilasi dari kaca di langit-langit, seutas tali, dan sebuah ponsel. Nell merasa lega ketika menemukan ponsel itu, mengira ia bisa menggunakannya untuk menelepon 911. Namun saat ia mencoba, ternyata ponsel itu tidak memiliki kartu SIM, sehingga mustahil untuk melakukan panggilan. Ia mencoba berbagai cara untuk melarikan diri dari ruangan itu, namun semuanya gagal. Satu-satunya yang bisa Nell lakukan sekarang adalah mencari celah kecil apapun untuk kabur, namun ruangan itu sama sekali tidak memiliki lubang, membuatnya putus asa. Nell lalu membuka galeri ponsel dan menemukan hanya beberapa foto yang menampilkan pemandangan pantai. Meskipun ia menderita amnesia, Nell tiba-tiba teringat bahwa ia sering mengunjungi pantai. Ekspresinya berubah ketika melihat foto seorang wanita bernama Dawn. Nell merasa seolah ia mengenali Dawn, tetapi tidak bisa mengingat dari mana. Menurut Nell, Dawn adalah sahabat dekatnya. Tidak ingin terus terjebak di sana, Nell mencoba menggunakan sepatunya untuk memecahkan saluran ventilasi kaca. Namun berkali-kali usahanya gagal karena kaca itu terlalu kuat untuk dihancurkan. Frustrasi dengan kegagalan berulang, Nell kehilangan kesabaran dan melemparkan ponsel itu langsung ke arah angka 9. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui dinding dengan angka 9 itu ternyata terbuat dari material lunak yang bisa disobek, menciptakan sebuah lubang kecil. Melihat hal itu, Nell berusaha memperbesar lubang agar bisa melarikan diri melaluinya. Namun setelah ia merobek lebih jauh, yang ditemuinya hanyalah dinding beton lain di baliknya. Sesaat setelah itu, layar timer menampilkan angka 15 dan tiba-tiba lampu di dalam ruangan padam. Pada saat yang sama, Nell mendengar suara pintu terbuka. Ketika ia mendekatinya, Nell merasa sangat gembira karena mengira akhirnya ia bisa keluar. Namun alih-alih menemukan jalan keluar, ia justru kembali dihadapkan pada dinding beton lainnya. Satu-satunya perbedaan hanyalah kini terdapat ventilasi udara di dinding itu. Harapan Nell untuk kabur pun kembali pupus. Tiba-tiba, ia melihat timer menunjukkan angka 45 menit dan mulai menghitung mundur. Selama 45 menit penuh itu,
Nell tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat tersebut. Hingga akhirnya, dengan kaget ia mendengar suara seorang pria berteriak dari balik ventilasi. What are you doing here? Is anyone over there? Pria itu ternyata bernama Travis, yang juga dipenjara di fasilitas yang sama. Travis menjelaskan bahwa ia terjebak di dalam ruangan bernomor 6. Ia sudah mencoba banyak cara untuk keluar, namun tidak ada yang berhasil. Nell dan Travis pun mulai saling berbagi cerita tentang kondisi ruangan mereka masing-masing. Let's start with a name. Hello, fish. It's empty. Nell juga menjelaskan bahwa ruangannya memiliki timer hitung mundur yang menunjukkan 41 menit, meski ia tidak mengerti apa maksudnya. Saat mereka sedang berbicara, Nell menemukan ide untuk kabur dengan menggunakan tali dan mengaitkannya pada saluran ventilasi kaca. Travis memperingatkan agar ia tidak mencobanya, menegaskan bahwa kait pada ventilasi itu rapuh dan bisa patah, yang justru akan melukainya alih-alih membantu. Namun meski sudah diperingatkan, Nell tetap keras kepala mencobanya dan segera mengikatkan tali pada kait tersebut. Saat ia mulai memanjat, kekhawatiran Travis terbukti benar. Kait itu tidak mampu menahan berat tubuh Nell dan patah, membuatnya jatuh keras dan membentur kepalanya hingga pingsan. Ia akhirnya sadar kembali setelah mendengar suara Travis. Sejak saat itu, setelah kepalanya terbentur, Nell mulai mengalami kilasan-kilasan ingatan masa lalunya. Tidak hanya itu, lengannya juga terkilir, menyebabkan rasa sakit luar biasa. Menyadari hal itu, Travis menginstruksikan Nell untuk menekan lengannya dengan keras ke dinding agar tulangnya kembali ke posisi semula. Dengan bimbingan Travis, Nell berhasil memperbaiki lengannya, dan rasa sakitnya pun berkurang. Namun tiba-tiba, Travis diserang oleh seorang pria misterius yang mencoba menyakitinya. Cemas, Nell bertanya apa yang terjadi, tapi Travis tidak menjawab. Yang bisa ia dengar hanyalah teriakan kesakitan Travis. Melihatnya menderita, Nell merasa sangat terguncang dan berjanji akan menemukan cara untuk menolongnya keluar dari tempat itu. Travis akhirnya memilih untuk berbaring. Tidak lagi mampu menahan siksaan, Nell mendesaknya agar jangan tertidur dalam situasi seperti itu, karena ia bisa diserang saat tak sadarkan diri. Untuk membuatnya tetap terjaga, Nell berusaha mencari cara membuka ventilasi yang menghubungkan ruangannya dengan ruangan Travis. Ia mendapat ide menggunakan kait patah tadi untuk membuka baut pada ventilasi. Setelah berjuang cukup lama, Nell akhirnya berhasil membuka ventilasi di ruangannya. Ia lalu menyuruh Travis melakukan hal yang sama di sisinya. Sambil menunggu Travis membuka ventilasi, Nell mengintip melalui lubang pada angka 9 dan menemukan sebuah kabel yang terhubung ke sebuah kamera kecil. Menyadari bahwa dirinya terus diawasi, Nell segera menghancurkan kamera itu. Dengan waktu yang hampir habis dan masih tidak tahu apa yang akan terjadi, Nell nekat merangkak ke dalam ventilasi menuju ruangan Travis. Karena ventilasi itu sangat sempit, Nell memaksa lengannya patah lebih jauh agar bisa merayap masuk. Di dalam ventilasi, ia menghadapi sebuah laser hijau. Tanpa ragu, ia mencoba melewatinya, namun suara nyaring tiba-tiba meledak, membuat kepalanya berdenyut sakit. Menyadari bahwa ia tidak diizinkan masuk ke ruangan Travis, Nell akhirnya menyerah dalam keputusasaan. Ia lalu mengembalikan posisi lengannya yang patah dengan mengangkatnya ke dinding lagi. Kali ini, ia melihat lengannya mengeluarkan darah. Tetapi anehnya, darah itu bukan berwarna merah seperti manusia normal. Darahnya hitam. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah mikrochip yang tertanam di tubuhnya. Nell sadar bahwa waktunya hampir habis dan dengan putus asa mendesak Travis untuk segera membuka ventilasinya. Sayangnya, Travis gagal melakukannya. Dan ketika hitung mundur berakhir, pintu menutup rapat dan terkunci otomatis. Setelah pintu tertutup, sebuah bukaan persegi kecil muncul dengan sebuah pistol di dalamnya. Nell dengan cepat mengambil pistol itu. Namun sesaat setelahnya, gas beracun mulai menyebar ke seluruh ruangan, mengancam nyawanya. Ia dipaksa memilih di antara dua pilihan. Mengakhiri hidupnya dengan pistol,
atau mati tercekik menghirup gas beracun itu. Beruntung, Neil tetap tenang dan memikirkan rencana lain. Ia menggunakan pistol untuk menembak dan menghancurkan saluran ventilasi kaca di langit-langit. Berkat kepintarannya, kaca itu berhasil ia pecahkan. Kemudian Neil menggunakan tali di ruangan itu untuk memanjat keluar dan melarikan diri dari kamar yang dipenuhi gas. Setelah keluar, Neil berniat menyelamatkan Travis yang masih terjebak di dalam. Namun semuanya sudah terlambat. Travis telah bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Just take your gun. Something else! Beberapa saat setelah kematiannya, Edgar muncul dari ruang kontrol untuk memeriksa kondisi Travis. Sementara Neil segera melarikan diri dari fasilitas tersebut. Di sebuah ruangan lain, Neil mendengar iklan yang dinarasikan oleh suara Travis tentang sebuah perusahaan bernama Chrysalis Robotics yang bergerak di bidang robotika. Misi perusahaan itu adalah menciptakan robot yang hampir tidak bisa dibedakan dari manusia. Bukan hanya dari penampilan, tetapi juga mentalitas dan emosinya. Robot-robot ini dirancang agar memiliki perasaan seperti manusia dan mempermudah kehidupan manusia. Setelah mendengar iklan itu, Neil akhirnya sadar bahwa dirinya sendiri bukanlah manusia, melainkan robot ciptaan Chrysalis Robotics. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa ketika lengannya terluka, ia tidak mengeluarkan darah merah, melainkan cairan hitam yang sebenarnya adalah oli. Saat Neil menjelajah lebih jauh, ia menemukan sebuah foto daun. Ternyata daun bukanlah sahabatnya seperti yang selama ini ia yakini, melainkan direktur perusahaan itu dan orang yang menciptakannya. Neil kemudian bertemu dengan Edgar. Ketika ia mencoba melarikan diri darinya, Edgar menghentikannya dengan menggunakan remote control pada smartphone-nya. Di layar terpampang tulisan Mod 9, menandakan bahwa Neil telah dimodifikasi sebanyak 9 kali. Neil kemudian sadar kembali dan menemukan dirinya berada di tepi pantai. Edgar mendekat untuk melakukan wawancara dengannya, yang dimaksudkan untuk menilai perkembangan sang robot. Edgar merasa sangat senang dengan perkembangan Neil, karena kini ia hampir mencapai kesempurnaan, tidak seperti robot Travis yang masih berada pada tahap 6 dan belum mampu mengembangkan perasaan maupun kecerdasan tingkat tinggi. Edgar lalu bertanya kepada Neil, apakah eksperimen sebelumnya membuatnya merasa stres. Jika jawabannya, ya, maka berarti robot yang mereka kembangkan berhasil memperoleh emosi layaknya manusia. Jika tidak, Edgar dan timnya akan terus memodifikasi Neil hingga tercipta robot yang benar-benar sempurna dan mampu menyaingi manusia. Neil menjawab, ya. Pada pertanyaan pertama Edgar, membuktikan bahwa ia memang memiliki emosi. Pertanyaan kedua adalah apakah ia benar-benar peduli pada Mod 6, yaitu Travis. Neil menjawab bahwa ia sangat peduli pada Travis. Jawaban kedua ini membuktikan bahwa Neil telah mengembangkan rasa simpati terhadap orang lain. Tiba-tiba, Neil merasakan sakit tajam di kepalanya dan sempat memperhatikan pola dasi Edgar yang berubah-ubah, menandakan bahwa Edgar telah melakukan wawancara ini berkali-kali dengannya. Edgar kemudian menjelaskan bahwa sakit kepala yang sering dialami Neil disebabkan oleh kerusakan yang terjadi saat ia jatuh dari ketinggian. Setelah menjelaskan semuanya, Edgar mengungkapkan niatnya untuk memodifikasi Neil ke tahap 10, demi memastikan ia menjadi robot sempurna seperti yang diinginkan perusahaan. Sebelum memulai proses modifikasi, ingatan Neil dari tahap 9 akan direset kembali ke pengaturan awal. Adegan terakhir memperlihatkan Neil yang kembali terkurung di dalam sebuah ruangan bernomor 10, menjalani modifikasi ke-10. Saat ia terbangun, ia tidak bisa mengingat apapun karena ingatannya telah dihapus oleh Edgar. Dengan modifikasi baru ini, sangat mungkin Neil akan kembali menjalani ujian-ujian yang sama seperti sebelumnya. Eksperimen ini akan terus berlanjut hingga robot Neil mencapai kesempurnaan sepenuhnya, dan cerita pun berakhir.